On Track Media Indonesia didukung oleh Yayasan Tifa mempersembahkan drama radio Mimpi Musafir Bekerja di Malaysia. Hai pendengar, kita bertemu lagi di drama radio Mimpi Musafir Bekerja di Malaysia. Kemarin kita sudah mendengar cerita dari tenaga Nita yang menyelamatkan Mayang, seorang pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dari majikan. Juga Putri yang berhasil kabur dari majikan yang mencoba menjualnya sebagai pekerja seks. Bagaimana kelanjutan kisah mereka kali ini? Simak selengkapnya di episode kelima Mimpi Musafir hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kuis yang akan dibacakan pertanyaannya di akhir serial ini. Dapatkan hadiah berupa handphone, kamera digital, dan pulsa senilai jutaan rupiah yang akan diundi bulan Februari 2014. Untuk mengetahui jawaban yang benar, simak 6 episode yang akan diputar di sini. Jangan sampai terlewatkan. Ini sudah episode kelima, jadi hanya tinggal 1 episode lagi yang tersisa sampai pertanyaan kuis dibacakan. Nah, yang pertama, kita dengar dulu cerita Mayang yang sudah diselamatkan dari majikan yang suka menyiksanya. Nomor 13, silakan ke meja 7. Selamat datang di Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur. Mau ketemu dengan siapa? Saya Suri dari Tenaga Nita. Bapak Nur bagian perlindungan tenaga kerja Indonesia ada? Oh, ada kak. Maaf, ada perlu apa? Saya nak hantar Mayang, pekerja rumah Indonesia yang mengalami kekerasan di rumah majikannya. Halo Mayang, saya Indah. Bagaimana kabarnya Mayang sekarang? Baik, Mbak. Terima kasih. Kamu nggak perlu khawatir lagi Mayang. Kita akan bantu Mayang di sini. Mari saya antar ke penampungan. Nanti Pak Nur bisa menyusul ke sana. Terima kasih ya Mbak Indah. Ya, ini adalah shelter KBRI. Shelter ini disediakan untuk buruh migran yang mengalami masalah di Malaysia. Kita bisa menampung sampai 200 orang. Tapi saat ini di shelter ada 80 orang yang menunggu penyelesaian kasusnya. Jadi maksud Mbak, di sini banyak orang Indonesia yang bermasalah kayak saya? Ya, sayangnya seperti itu Mbak. Pekerja Indonesia banyak yang datang ke sini dengan berbagai macam masalah. Tapi setidaknya kalau sudah sampai di sini, mereka aman dan tidak perlu khawatir akan dipenjarakan. Memang tempatnya biasa saja, tapi kamu punya tempat untuk tidur, makan 3 kali sehari, dan kita juga menyediakan aktivitas seperti olahraga, tempat ibadah, kursus menjahit, dan juga kursus masak. Jadi kamu bisa mendapatkan teman baru dan pastinya tidak akan bosan. Mayang, mulai hari ini awak tinggal kat sini ya, sebab Embassy Indonesia akan lebih melindungi awak kat sini. Ya, benar sekali itu Mbak Mayang. Karena KBRI adalah perwakilan pemerintah Indonesia di sini. Wilayah ini adalah wilayah milik Indonesia di negara lain. Jadi kita akan berusaha membantu sebaik mungkin. Terima kasih banyak untuk bantuannya Mbak Indah. Ya, sama-sama. Selamat siang. Maaf kalau sudah membuat menunggu lama. Siang Pak Nur, tak apa. Mungkin Bapak masih ingat saya Suri dari Tenaga Nita. Saya ingat Suri. Mana mungkin lupa. Anda dan organisasi Anda itu Tenaga Nita banyak membantu buruh migran Indonesia. Apa yang bisa saya bantu sekarang? Terima kasih Pak Nur. Kenalkan, ini Mayang. Selamat siang Mayang. Saya Pak Nur. Selamat siang Pak Nur. Ya. Tenaga Nita dan polis berjaya menyelamatkan Mayang dari bos yang mendera dan merogolnya. Wah, kasihan sekali. Bagaimana keadaanmu sekarang Mayang? Baik Pak. Luka memarnya sudah sembuh. Bapak bisa bantu saya pulang? Iya Mayang. Kita akan membantu supaya Mayang bisa pulang. Tapi kamu juga harus sabar dan menunggu ya. Mbak Ida. Iya Pak. Tolong antarkan Mbak Mayang ini ke klinik ya. Oh iya baik Pak. Ya. Mari Mbak Mayang ikut saya. Kita sudah foto kesan lebamnya dan menjalankan visum. Filenya sudah siap dan kita akan serahkan cash kepada Bapak secepat mungkin. Bosnya sekarang berada dalam tahanan dan akan didakwa begitu Bapak menuntut di pengadilan. Ya, saya berterima kasih sekali untuk Tenaga Nita karena sudah banyak membantu kami ya. Kejadian seperti ini sebenarnya sangat tidak kami harapkan terjadi lagi pada pekerja rumah tangga kami. Tapi kondisinya memang sulit.
Mereka berada di ranah private di mana kami tidak bisa masuk ke dalamnya. Saya paham, Pak. Bahkan kita orang Malaysia pun tak bisa langsung masuk rumah. Kita perlu waran dan membawa polis. Bekerja di sektor domestik menjadikan kedudukan pekerja migran ini terdedah atau lemah. Karena Undang-Undang Malaysia tidak melindungi pekerja rumah. Ya, kami sadar dengan resikonya. Karena itu kita selalu menganjurkan calon buruh migran untuk bekerja di sektor formal seperti konstruksi dan pabrik. Sektor formal khususnya di Malaysia mempunyai perlindungan hukum yang jelas. Betul, Pak. Iya. Pekerjaan domestik memang yang paling berat. Gaji paling sedikit, tambah pula resiko kekerasan yang mereka alami. Ya, itu betul sekali, Mbak. Di embassy ini sekarang itu ada 90 orang. Hanya 1 orang yang bukan pekerja rumah tangga. Masalah mereka juga rata-rata hampir sama. 80% gaji tidak dibayar dan hampir semua mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Pak, 40% masalah yang kami jumpa di lapangan, mereka itu semuanya usianya di bawah 18 tahun. Wah. Masih budak mereka itu, Pak. Ya. Sudah dikirim ke Malaysia untuk bekerja rumah. Itu namanya trafficking, Pak. Oh iya. Ibu bapak mereka mesti sadar, anak-anak mereka terlalu muda untuk menghadapi kehidupan yang sukar. Ya, betul. Ya, betul sekali itu, Mbak Suri. Hukum di negara Indonesia sebetulnya memungkinkan orang tua di penjara kalau terbukti mengirimkan anak di bawah umur untuk bekerja. Ya, jadi semoga tidak akan terjadi lagi. Kami menghimbau sekali para calon buruh imigran di Indonesia dan keluarganya untuk memperhatikan aturan yang berlaku. Karena kalau sampai kena masalah, mereka sendiri yang rugi loh. Mestinya datang ke negara lain itu kalau mereka benar-benar sudah siap. Baik dokumen-dokumennya, kemampuan kerjanya, maupun secara mental. Setuju saya, Pak. Ya. Walaupun sekarang sudah ada MOU Indonesia-Malaysia tentang hak dan kewajiban buruh migran dan majikannya, tapi tetap saja MOU kurang cukup. Ya, betul. Pemerintah Malaysia sendiri tetap tidak ada kekuatan memaksa rakyatnya untuk mematuhi aturan ini. Ya, memang masalahnya sangat rumit sekali, Mbak Suri. Ya, semoga kedepannya kalau semua orang sadar untuk mengikuti aturan, pemerintah negara tempatan juga ikut memaksa para pemakai jasa pekerja rumah untuk mentaati MOU. Pasti masalahnya akan berkurang. Iya, semoga ya, Pak ya. Ya. Baik, Pak, kita boleh membincangkan lebih lanjut mengenai langkah yang macam ini? Baik, Mbak Suri. Sepertinya ada beberapa pengacara kami yang berada di sini sekarang. Kita bisa meminta mereka untuk bergabung dalam diskusi. Bagaimana kalau kita pergi ke ruang kantor saya, Mbak Suri? Oke, Pak Nur. Yuk, mari. Silakan, Mbak. Jom. Ya. Aduh, aku di mana ini? Aku nanya orang aja deh. Kakak, saya mau tanya, Jalan Tun Abdul Razak itu di mana ya? What was that? I'm sorry, I don't speak Malay. Aduh, iki ngomong apa ya? Jalan yang besar, KBRI. What? Sorry, I don't understand. Are you lost? Hah? Los apa iki? Aduh, ya apa ya? If you're lost, I suggest you go to the police station on the corner of the street. Polisi? Di mana itu, Kak? Yes, police. Over there, on the right side. Aduh, semoga ini maksudnya bener ini ya, kantor polisi ya. Aku kesana aja deh. Makasih ya, Kak. Itu dia kantor polisinya. Selamat siang, bisa membantu? Selamat siang, Pak. Saya orang Indonesia. Tolong bantu saya, Pak. Saya dipaksa majikan saya jadi pekerja seks. Saya dipukuli dan disekap di lantai 29. Apa awak kata? Mana paspor awak? Saya tidak ada paspor, Pak. Paspor saya itu dibawa majikan saya yang di gedung tinggi itu. Awak kerja kah di sini atau jadi turis? Tadinya tuh saya mau kerja di sini, Pak. Saya ini dari Jawa. Tapi saya malah disuruh jadi perempuan hiburan. Saya tak percaya nih. Ada banyak perempuan macam nih.
berkata korban, padahal mereka sendiri memang datang tanpa visa kerja. Lalu kalau ada masalah baru datang ke polis. Pak, saya ini memang benar-benar butuh bantuan, Pak. Majikan saya itu menyekap saya di kamar dan saya tidak diizinkan pergi keluar kamar sedikit pun. Jadi kau ini pekerja seks, ha? Iya, Pak. Majikan saya yang memaksa saya untuk melayani laki-laki. Kau masuklah. Ikut kami ke dalam detention center. Apa center, Pak? Detention center. Penjara. Penjara untuk pelanggaran undang-undang imigrasi. Dan karena awak telah menjadi pekerja seks di sini. Ampun, Pak. Saya jangan dipenjara toh. Saya mau telepon keluarga saya. Suami saya, Pak. Saya mau telepon Mas Haryo. Ayo, awak ikut. Jangan, Pak. Halo Mbak Ratna, kayaknya seneng banget ya goyang-goyang ngikutin lagu. Mas Gali, ngikutin musik aja mas. Musiknya yang diputar di rumah makan Sunan Jati memang bikin kangen rumah. Iya, aku ngerti maksudnya Mbak Ratna. Ngomong-ngomong, aku udah dapat kabar dari mandorku Mbak tentang lowongan di konstruksi. Gimana itu mas katanya? Dia bilang kalau mau kerja di sana boleh, tapi nanti dia akan urus izinnya. Aku harus bayar nggak mas? Mbak Ratna nggak perlu bayar di depan, tapi nanti dipotongnya dari gaji bulanan. Gitu ya mas? Berapa bulanan motongnya? Kalau dari pengalamanku dulu sih dipotongnya 6 bulan Mbak. Tapi aku belum punya pengalaman kerja di konstruksi mas. Aku kan dulu juga gitu, nggak pernah punya pengalaman kerja kayak gini Mbak. Tapi kan diajarin sama mandor, sama yang lain-lainnya juga. Pasti bisa lah, gampang kok. Ya wes kalau begitu. Di sana banyak teman perempuannya juga kan? Wah ya banyak Mbak, nggak usah khawatir. Kakak ipar saya istrinya juga ada di sini, ikut kerja di konstruksi juga Mbak, sama kayak saya. Ya udah kalau gitu aku mau. Mbak Ratna, pecel lelenya buat Mas Gali ayam penyet. Makasih Mas Hendro. Iya, makasih ya Mas Hendro. Udah tahu aja pesanan saya. Ya sama-sama. Selamat menikmati ya Mbak Ratna dan Mbak Gali. Ya, terima kasih. Mbak Ratna. Iya. Sebenarnya ada yang saya mau omongin. Apalagi Mas? Gini loh, aku tuh kan udah agak umur ya. Kalau orang desa itu bilangnya ya udah Joko Kasep. Ya enggak lah. Paling Mas Gali beda dikit umurnya sama saya. Lah, maksud saya nanti kan kalau Mbak Ratna udah kerja di konstruksi, kita jadi sering ketemu kan? Iya. Lah, gimana kalau misalnya mana ini ngomongnya ya? Mas Gali kenapa toh? Aku jadi bingung loh. Saya juga bingung ya Mbak. Ono opo toh Mas? Gini Mbak, Mbak Ratna mau nggak jadi ibu dari anak-anak saya? Jadi Mas Gali udah punya anak? Katanya masih Joko tadi. Bukan gitu Mbak. Maksud saya gini loh Mbak, aku tuh mau Mbak Ratna jadi istriku. Terus nanti kita punya anak-anak bareng gitu Mbak. Aduh Mas Gali. Aku jadi malu. Tapi mau kan Mbak? Alhamdulillah ya Allah, nggak rugi aku nggak tiduran semalam Mbak. Kenapa nggak bisa tidur Mas? Banyak nyamuk Mbak. Mas Gali bisa aja Mas, tapi aku mau nikah dengan satu syarat loh. Pinter tenan toh calon istriku iki. Belum nikah udah punya syarat-syarat segala. Apa toh syaratnya Mbak? Aku mau jadi istri Mas Gali, mau jadi ibu dari anak-anak Mas Gali. Asalkan anak-anak kita lahir di Indonesia ya Mas. Gitu toh. Iya, aku nggak mau kayak teman-temanku. Dia hamil waktu kontraknya belum selesai, terus terpaksa dideportasi karena ketahuan sama polisi Malaysia.
Lah terus nanti anak kita sama siapa? Ya sama kita, Thomas. Aku nggak mau. Aku dan suamiku selamanya kerja di negeri orang. Cita-citaku pergi merantau ini untuk sementara aja, Mas. Kalau sudah terkumpul uangnya, aku mau pulang ke desa. Mau bikin usaha di desa, Mas. Oh, gitu. Lagi pula, nggak baik kan membesarkan anak di negeri orang. Nanti mereka nggak bisa sekolah. Aku mau anak-anakku lebih pintar daripada aku. Aku nggak mau loh, Mas, anakku jadi buruh. Pokoknya, mereka harus sampai jadi sarjana loh. Wah, setuju. Sebentar, Mbak. Aku mau bikin pengumuman dulu. Pengumuman apa, Thomas? Wes, pokoknya. Mas Hendro! Teman-teman, Aku mau mengumumin sesuatu nih. apa? Ini loh. Aku sama Mbak Ratna. Wes, aku rak ngundang Mbak meneh. Aku ngundangnya calon istriku, Ratna. Lamaranku diterima, teman-teman. Sampai tua pasti. Terima kasih, matur suwun. Hari ini semuanya aku traktir. Makan gratis. Tapi es teh aja. Buat kamu es teh aja tetep. Selamat siang, ibu-ibu. Selamat datanglah di Siang, Polsek Pak. Harum Mewangi. Ulun Letnan Sugianto. Ada yang ulun bisa bantu? Siang Pak Letnan, nama saya Yanti dan ini Ibu Nama Sinta. saya juga Ibu Sinta. Iya, kami dari Desa Harum Mewangi mau melaporkan kasus Pak. Kalau begitu ulun minta data diri lengkap si pelapornya dulu lah. Baik, Pak, baik, Pak. Jadi kayak apa kejadiannya? Iya Pak, begini. Saya kan punya salon di desa. Tiap hari saya sering dicurhati orang tentang banyak hal Pak. Nah, yang membuat saya khawatir belakangan ini karena banyak sekali anak-anak perempuan di bawah umur yang dipekerjakan ke luar negeri Pak. Sepertinya ada oknum-oknum sponsor yang memang sedang gencar mencari mangsa di desa kami Pak. Oh, kayak itulah. Apakah ibu tahu kada orang yang jadi sponsor tersebut? Oh tahu Pak, dia itu orang sedesa kami juga Pak. Iya Pak, dia tuh punya saudara pemilik PT di Jakarta. Tapi kami curiga PT-nya itu juga melakukan hal-hal yang ilegal. Betul Pak, itu betul Pak. Atau paling enggak, mereka pasti punya kaki tangan tuh Pak untuk memalsukan identitas, untuk mendapatkan visa di Malaysianya, dan untuk mengirimkan mereka berangkat ke sana Pak. Bujur itu bujur. Betul, ulun paham. Baiklah, apakah ibu bisa menginformasikan alamat rumah orang yang dicurigai tersebut? Bisa sekali Pak. Wong orang rumahnya dekat rumah saya kok. Oh, kayak itulah. Keluarga korban juga tinggal di dekat Ibu Sita. Ada beberapa yang dekat saya. Malahan ada satu keluarga yang anak perempuannya mungkin sebentar lagi juga mau berangkat Pak. Kalau kita tidak buru-buru mencegahnya, takutnya dia keburu berangkat, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Harus diselamatkan. Iya, tenang dulu lah, tenanglah. Baik, ulun akan mulai penyelidikannya dan Pak. akan mengumpulkan bukti-bukti lanjutan. Iya, Pak. Lah, Mohon, Pak, secepatnya, mohon, Pak. Pak. Kami tunggu ya, Pak, segera. Kita Kasihan, mohon banget, Pak. Anak-anak yang jadi korbannya. Sedih kita ngelihatnya, Pak. Sabar dulu lah. Nah, ulun akan lapor dulu ke atasan ulun untuk ditindak selanjutnya. Ibu-ibu, terima kasih lah atas informasi dan kerjasamanya dengan kepolisian lah. Ya, baik, Pak. Terima Pak. kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pagi Mayang, gimana malam pertama di penampungan KBRI? Bisa tidur? Pagi Bu Lucy. Alhamdulillah Bu, saya bisa tidur nyenyak. Baguslah kalau gitu. Ya seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau tinggal di penampungan KBRI harus taat sama peraturan di sini dan ikut dalam semua kegiatan. Kamu juga harus bantu mengerjakan tugas-tugas, Iya, Bu. seperti masak,
nyuci, dan bersihin kamar mandi. Tapi jangan khawatir, cukup ikuti jadwalnya aja. Baik Bu Lucy, ada yang harus saya kerjakan sekarang tidak? Untuk hari ini belum. Tapi Ibu mau kamu berkenalan dulu dengan perempuan-perempuan lain di penampungan ini. Siapa tahu kamu bisa belajar sesuatu dari pengalaman mereka. Iya Bu, baik. Terima kasih ya. Halo, hai, kamu Mayang kan? Kenalin, saya Meta. Halo Kak Meta, saya Mayang. Kak Meta sudah berapa lama di sini? Sudah 1 tahun 3 bulan. Hah? Kalau nggak salah sih. Kenapa bisa selama itu, Kak? Saya melaporkan mantan majikan saya ke polisi. Dan sekarang kasusnya lagi dibawa ke pengadilan. Saya dulu kerja jadi pembantu rumah tangga. Tapi selain dikasih tugas bersih-bersih rumah, saya juga disuruh jaga anak dan merawat nenek-nenek yang tinggal di rumah itu. Dan yang paling parah, saya harus ngurus anjing dan masak babi. Mereka juga tidak memberi saya waktu untuk sholat. Apa? Ya, kalau cuma segitu aja, mungkin saya masih bisa tahan. Tapi Nyonya dulu selalu teriak-teriak dan mukulin saya. Padahal saya nggak salah. Saya coba aja tahan-tahan. Kan sayang tuh gajinya bisa dikirim ke rumah. Iya. Tapi setelah kerja kayak budak selama 8 bulan, saya nggak dibayar sama sekali. Ya ampun. Badan dan pikiran capek. Akhirnya saya nggak tahan lagi. Saya kabur dan langsung ke KBRI. Terus saya laporin perbuatan majikan dan rencana mau menuntut mereka. Kak Meta mau menuntut majikan? Wah, terus gimana? Kok Kak Meta masih ada di sini? Proses pengadilan bisa makan waktu lama, Mayang. Sebelum pengadilan ada, proses yang namanya mediasi. Itu juga lama. Mediasi itu waktu majikan saya mau minta damai dan menawarkan uang biar saya nggak jadi nuntut di pengadilan. Kenapa nggak diterima aja uangnya, Kak? Jadi bisa langsung pulang ke Indonesia dan bawa uang untuk keluarga. Kalau saya maunya begitu. Iya, tadinya sih saya mikirnya begitu juga, Mayang. Tapi saya juga mau ngasih pelajaran ke majikan. Saya mau majikan paham bahwa mereka nggak bisa semena-mena sama saya. Tapi keluarga Kak Meta di rumah gimana? Kakak udah jauh-jauh ke Malaysia untuk kerja, tapi malah terjebak di penampungan. Jadi nggak bisa kerja dan kirim uang ke rumah. Saya kayaknya nggak bisa seperti itu, Kak. Nggak apa-apa. Saya nggak pengen ada orang lain lagi yang mengalami nasib seperti saya, Mayang. Sekarang, kalau kamu baca koran-koran atau di internet, berita tentang persidangan kasus saya lagi sering diliput. Kakak nggak malu? Kenapa harus malu? Justru dengan sering diliput sama wartawan, kita bisa ngasih tahu majikan-majikan yang lain supaya mereka nggak semena-mena sama pembantunya. Liputan media bisa menunjukkan ke orang-orang Malaysia dan Indonesia ya juga ya, bahwa ada masalah-masalah yang terjadi saat kita mau kerja di luar negeri. Lihat aja tuh, kasusnya Nirmala Bonat dulu. Kan semua orang jadi tahu majikannya yang melakukan kekerasan. Akhirnya bisa masuk penjara kan? Tapi saya nggak mau, Kak. Saya nggak bisa. Saya nggak mau lagi melihat wajah mereka. Saya mau uang saja dan pulang. Saya belajar sesuatu dari proses pengadilan, Mayang. Ada yang namanya kerugian material dan imaterial. Saya nuntut majikan berdasarkan itu. Kalau saya menang kasusnya, majikan harus masuk penjara dan harus bayar ganti rugi uang ke saya. Terus, kalau Kak Meta kalah di pengadilan gimana? Udah nunggu di sini lama-lama nggak ada hasilnya. Ya, kalau kita nggak mencoba kan nggak akan tahu hasilnya. Perjuangan ini nggak akan sia-sia karena ini hak saya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini kan jadi pelajaran untuk majikan saya dan majikan-majikan lain supaya nggak semena-mena sama pembantunya. Wah, Kak Meta berani sekali ya. Ya, gitulah Mayang. Kita semua di sini punya masalah. Tapi kita bisa membuat perubahan dengan menghadapi masalah itu. Itu si Rani datang. Rani juga baru masuk kemarin. Sama kok kayak kamu, Mayang. Hai Rani, gimana tidurnya semalam? Nyenyak, Mbak Meta. Kenalin, ini Mbak Mayang. Baru masuk kemarin kayak kamu. Udah kenal belum? Halo Mbak Mayang, saya Rani. Saya baru masuk sini kemarin, barengan sama Nimas dan Ainun. Ketemunya pas di penjara. Penjara? Kenapa penjara, Kak? Saya tidak digaji, Kak. Jadi kabur. Tapi saya nggak langsung ke KBRI karena nggak tahu alamatnya di mana. Nyari kerjaan lagi. Dapat kerja di restoran. Tapi dibayar murah sekali. Mungkin karena majikan tahu saya ilegal dan gak punya pilihan lain. Terus ada polisi datang. Saya dibawa masuk penjara. Baru tahu kalau ternyata majikan yang lama melaporkan saya ke polisi karena kabur dan mencuri. Jadi saya di penjara agak lama. Terus kok bisa sampai ke sini? Saya paksa petugas untuk telepon sini.
Saya paksa setiap hari sampai petugas bosan. Terus waktu bicara dengan petugas di sini, saya cerita semua. Berapa hari setelah itu ada orang yang datang. Dia bilang ke petugas penjara kalau saya korban. Umur kamu berapa, Rani? Kelihatannya masih muda sekali ya. Saya baru 15 tahun, Mbak Meta. Tapi agen saya dulu memasukkan nomor saya di surat-surat, jadi saya bisa kerja di Malaysia. Oh, iya. Rani memang tidak seharusnya dipenjarakan. Orang yang mengirim dan memberi kamu izin untuk bekerjalah yang seharusnya masuk ke dalam penjara. Karena mereka termasuk dalam sindikat perdagangan manusia namanya. Terus, sekarang kamu mau apa di sini? Saya menunggu proses deportasi, Kak. Karena paspor saya dibawa sama majikan pertama yang jahat. KBRI lagi bantu ngurusin itu sekarang. Siapa ya? Aduh, polisi. Selamat siang. Jujur kada, ini rumah Pak Haryo. Benar Pak, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ulun Letnan Prabowo, penyidik untuk tindak pidana khusus dari Polres Mewangi Melati. Bagaimana Pak? Silakan duduk dulu Pak, duduk Pak. Ulun kesini untuk menyampaikan surat panggilan agar Bapak ke kantor polisi. Maaf ini Pak, untuk urusan apa ya? Nah, kayak ini. Kami baru aja mendapatkan laporan dari warga sekitar kalau terjadi beberapa kasus perdagangan manusia yang melibatkan Bapak di desa ini. Perdagangan manusia bagaimana toh Pak? Saya cuma membantu orang nyari kerja. Ulun telah melakukan penyidikan mengenai beberapa kasus di daerah sini. Dan yang Bapak lakukan yaitu mengirim anak di bawah umur, pemalsuan dokumen agar mereka untuk dikerjakan di luar negeri. Bapak termasuk dalam ciri-ciri perdagangan manusia. Tahu kada? Tapi Pak, mereka itu pergi atas kemauan sendiri loh Pak. Orang tua atau suaminya juga mengizinkan kok. Nah, kayak ini aja. Bapak bisa mengajukan sanggahan di kantor polisi nanti. Yang jelas, ini surat panggilan untuk Bapak datang ke kantor polisi. Jika Bapak menolak untuk mengikuti kami ke kantor polisi sekarang juga, maka ulun akan memaksa dengan cara kekerasan. Ayo. Sebentar dulu Pak, apa tidak bisa dibicarakan di sini saja? Sudah, ulun harap Bapak kada mempersulit jalannya penyidikan. Jadi sekarang juga ulun minta Bapak untuk pergi bersama kami ke kantor polisi. Saya harus telepon kakak saya dulu nih Pak. Kena aja, bisa melakukannya di dalam perjalanan ke kantor polisi. Ayo, sekarang ikut. Ayo. Aku harus memperingatkan Mas Benny nih. Aduh. Ayo ikut. Apakah polisi akan berhasil meringkus semua sindikat perdagangan orang ini? Lalu bagaimana dengan nasib Mayang? Apakah Vita akan tetap berangkat ke Malaysia dengan ditangkapnya Haryo? Dengarkan kelanjutannya di keseluruhan episode terakhir Mimpi Musafir Bekerja di Malaysia dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan mengikuti kuisnya di akhir serial drama radio ini. Jangan sampai terlewatkan. Jawab pertanyaannya dan kirim SMS untuk meraih kesempatan menang. Besok ya. Sampai ketemu lagi.